Selamat pagi, mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita, kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti.
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan. Hanya Engkau yang memperdulikan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami singkirkan seluruh masalah-masalah yang ada pada kami Tuhan. Kami kenakan baju hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah ada berada di rumah-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hati yang ingin Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, umat-Mu yang berada masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sampaikan ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau penuhkan kursi-kursi yang masih kosong Tuhan. Engkau tahu umat-Mu berada di mana Tuhan. Yang mungkin lemah Tuhan, yang mungkin sakit Tuhan, atau yang masih takut Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada satu oknum yang tidak tinggal diam Tuhan, yang selalu mengganggu hati pemikiran kami Tuhan. Kami usir, kami tengkingnya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan pergi, darah Tuhan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kembali lagi kita dalam rumah Tuhan. Kita yang boleh ada, seberapa kita yang ada, kita tetap memulaikan ibadah kita. Kalau boleh saya lihat, ya, sebentar lagi kita Paskah. Ya. Kalau tahun lalu kita nggak bisa Paskah, ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu, kita akan Paskah tahun ini, amin. Kita tetap merayakan Paskah. Jadi kalau tahun lalu nggak bisa, minggu depan mungkin terbayarkan ya. Sebelum itu kita akan nyanyikan beberapa lagu dan saya sudah mempersiapkan, memang kondisinya kita sudah mau Paskah, jadi lagu-lagunya agak berbau Paskah ya. Kuasa darah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku.
dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Katakan Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Engkau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Pagi hari ini saya mempersilakan bagi saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Kita ulang lagu ini dari atas. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Engkau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kas gereja akan dijalan. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku.
saudara untuk bangkit nyanyi. Kita akan mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Selamat
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh pengorbanan-Mu yang begitu nyata, besar, ajaib dalam setiap kehidupan kami boleh hidup di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh datang beribadah, menyembah, melayani Engkau. Semua karena Engkau sudah memperdamaikan hidup kami dengan Bapa di sorga. Betapa besar apa yang Engkau kerjakan Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah milik-Mu. Biarlah kami mengerti Tuhan. Senantiasa membawakan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang mengatur masa depan kami. Engkau yang mengatur nikah keluarga kami. Haleluya, supaya semua rancangan kehendak-Mu saja yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang ada saat ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar dan menampung setiap benih firman-Mu. Umat-Mu yang tidak hadir karena sakit, karena hal lain, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memelihara mereka di sana, di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali oleh kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada dengan kekuatan, dengan kesehatan, lewat perpanjangan umur Tuhan berikan kekuatan buat kita untuk senantiasa boleh beribadah dan juga boleh melayani Dia. Haleluya. Saya melihat apa yang sedang terjadi, ya. Teman-teman kami, waktu kami masih menjadi pengerja full time di Jakarta, sesama kami yang satu ini sudah berusia 75 tahun. Ya. Berapa hari yang lalu meninggal karena COVID. Kiranya semua ini memacu kita untuk kita lebih sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai memelihara kita, ya.
Teman kami ini sebelum dia meninggal, anaknya meninggal lebih dulu. Ya. Anaknya meninggal, baru dia yang meninggal. Mari saudara, kita tidak usah takut hidup ini. Tuhan yang mengatur semuanya. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan panggil kita pulang. Walaupun nggak ada COVID ini, toh banyak juga yang dipanggil Tuhan. Itu sebabnya siapkan diri kita baik-baik. Ya, kita tidak tahu umur kita di depan ini berapa jam ke depan, kita nggak tahu. Ya, biarlah kalau satu saat Tuhan panggil kita, kalau kita mendengar suara panggilannya, pulanglah anakku, kita siap. Ya, kita siap. Jangan sampai kita tidak siap. Ini riskan sekali ke depannya itu. Mari saudara, seringkali kita berpikir, apa benar Tuhan mempunyai rancangan dalam setiap langkah kehidupan kita ke depan? Apa Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita? Banyak kita berpikir, mengapa hidupku begini, mengapa hidupku begitu? Tuhan yang mengatur semuanya. Saya dulu juga tidak mengerti. Saya dagang di Jakarta. Sampai satu saat, saya bukan dari keluarga Kristen, bukan. Sampai satu saat Tuhan sendiri memanggil saya. Suara itu begitu jelas. Itu siang hari. Begitu suara itu datang, saya dengar jelas. Bertobatlah kamu. Kalau tidak, kamu akan mati. Saya kaget. Saya lari keluar dari toko itu, saya lari keluar, saya lihat siapa yang bicara dengan saya. Soalnya habis hujan, jadi yang dagang itu pada sepi semua. Ya, disitulah Tuhan memperdengarkan suara panggilannya. Saya lihat tidak ada orang, saya hanya berkata, engkau ini siapa Tuhan yang memanggil saya? Tiga hari kemudian, teman saya datang. Ajak saya ke gereja. Saya berkata, saya ini bukan orang gereja. Saya ini selama ini menyembah berhala. Hanya diajak saya pergi. Nah, waktu saya mendengar firman, pertama kali saya mendengar firman, hati saya tersentuh. Pulang-pulang saya bertanya, Tuhan, engkau ini siapa? Nah, disitulah Tuhan mulai menuntun hidup ini. Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup ini. Sampai satu saat Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Saudara, kalau Dia yang mengatur, semua akan baik, semua akan menjadi indah pada waktunya. Walaupun tidak lepas perjalanan hidup kita ini menghadapi gelombang, menghadapi badai, menghadapi lembah kekelaman itu. Banyak yang saya hadapi. Tapi disitulah saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, coba kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-17
ayat 28. Anda buka sudah? Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Mari. Sebab di dalam Dia kita hidup. Sebab di dalam Dia, ya. Anda garis bawahi. Di dalam Dia, satu, kita hidup. Terus, Kita bergerak. yang kedua, kita bergerak. Ya, kita hidup, kita bergerak. Yang ketiga, Kita ada. kita ada. Nah, Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. ya, sudah. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dalam salinan lama, ya, dalam cetakan lama, itu di sana dikatakan karena kita ini juga dari satu benih, yaitu benih Allah. Nah, di sana dikatakan kita dari satu benih, benih Allah. Nah, di sini mengingatkan kita ini keturunan Allah, benih Allah. Ya, kalau kita mengerti satu ini, nah, hati-hati dengan hidup ini. Ya, kita ini benih Allah, benih yang tidak boleh dipermainkan, benih yang tidak boleh dipermainkan. Hidup ini loh, bagaikan benih. Mengapa dikatakan benih? Sebab firman Tuhan berkata, kalau benih itu jatuh di tanah, ia akan mati. Kemudian sesudah mengalami proses kematian itu, ia akan hidup. Mulai kelihatan. Dari kecil mulai kelihatan, makin hari makin bertumbuh, makin besar. Demikian hidup kita. Kita juga harus mengalami ini proses. Sama seperti Yesus mati, bangkit, dipermuliakan. Hidup kita juga begini. Kita mengikuti jejak teladan Yesus. Mengalami proses kematian. Ya. Keinginan kita, kehendak kita, daging ini dengan banyak masalahnya. Karena dosa itu harus masuk proses kematian. Sesudah itu dia bangkit dan kita bangkit. Kalau kita bangkit, hidup bersama dengan dia, berarti hidup kita ini hidup menurut kehendak Yesus. Haleluya. Kalau satu saat dia dipermuliakan, ingat Wahyu berkata dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaannya. Firman Tuhan berkata jelas, kita yang masih hidup, yang takut akan dia, yang taat setia dengan dengaran, tetap bertahan dalam rencana kehendaknya. Waktu ia datang, kita akan diubah sekejap mata. Yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Kita yang masih hidup akan diubah sekejap mata. Diangkat ke awan-awan, menyongsong kedatangannya yang penuh dengan kemuliaan. Luar biasa memang. Secara akal manusia, apa mungkin itu? Ya.
Kalau akal manusia kita nggak sampai ke sana. Nggak mungkin. Itu sebabnya di luar banyak yang mengolok-olok ini Alkitab. Ini Alkitab ini. Alkitab palsu. Tulisan manusia. Mereka lupa Alkitab ini ditulis banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Ya, mereka menulis, Roh Kudus yang memberi ilham. Ya, sungguh luar biasa ini Alkitab ini. Ya. Itu sebabnya tadi kita baca di dalam Dia, di dalam Kristus. Yang pertama kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Nah, kalau saya taruhkan di ini, di tabernakel, ini jelas sekali. Kita hidup itu terkait dengan halaman. Ya, halaman kita dipanggil. Ada mezbah korban bakaran, Kristus mati, darahnya tercurah. Ada bejana pembasuhan, baptisan air, mati bangkit bersama dengan Kristus. Ada pintu kemah, ada jamahan Roh Kudus. Nah, di sana kita hidup. Kita hidup. Hidup itu kita diberi napas. Sama seperti Adam diciptakan menjadi satu makhluk, tapi belum hidup. Begitu udah rencana Tuhan menciptakan itu begitu sempurna, kurang satu. Adam gak hidup. Tuhan Allah memberi napas dari mulutnya, ditiup melalui hidungnya Adam. Kemudian Adam menjadi makhluk hidup. Luar biasa itu. Makhluk yang mempunyai akal budi. Haleluya. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 17 tadi, itu ayat 25 itu. Itu bagian B. Nah, di sana dikatakan karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Segala sesuatu. Apa yang manusia kita butuhkan itu dalam hidup. Ya, napas, akal budi, pikiran, segala sesuatu Dia berikan kepada kita. Haleluya. Saya ingat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5b, di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat melakukan apapun. Di luar aku perjalanan hidupmu gagal, rancanganmu gagal, apa yang kamu pikirkan, cita-citamu gagal. Sebab di luar Kristus. Haleluya. Nah, dari sini kita melihat, kita mendapatkan satu kenyataan yang begitu ajaib. Ya, kita hidup di dalam Dia. Ayo sekarang kita ini hidup nih. Ya, ayo hidup kita ada di dalam Dia. Di dalam genggamannya, di dalam firman-Nya yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada. Jangan hidup di luar Dia. Apapun cita-cita kita, masa depan kita, apalagi hidup kita, itu serahkan dalam tangannya. Kalau Dia izinkan kita hidup 10 tahun lagi ke depan, ayo. Semua ada dalam kekuasaan tangannya. Kita hidup.
Kita hidup di dalam Dia. Nah, di tabernakel itu jelas, di halaman. Sebab di luar halaman, di luar bait suci Allah, tabernakel, manusia di luar itu semua mati tanpa Kristus. Padahal darahnya dicurahkan justru di luar tabernakel. Untuk apa? Supaya manusia itu mau menerima ini kuasa darah Yesus. Kuasa yang menyelamatkan. Sayang manusia nggak percaya. Manusia mengolok-olok. Salib diolok-olok. Salib diolok-olok. Anda pernah dengar ada seorang berkata, orang terkenal gitu, di atas salib ada jin kafir gitu. Saya mendengar ini saya cuma ketawa. Nggak apa-apa. Saya ingat ini kitab Wahyu. Akan datang nanti waktunya itu. Banyak manusia dengan mulutnya ini mengolok, menghujat, mengejek, menghakimi tentang Dia. Itu rohnya antikristus. Saya ingat firman ini, saya cuma ketawa senyum. Tunggu waktunya. Semua ada waktunya. Semua akan dihakimi di depan tahta pengadilan Yesus. Di situ. Itu sebabnya hati-hati dengan mulut kita. Ya. Jangan sampai kita mengolok-olok ini firman. Hari Kamis saya berkata, firman ini itu sangat luar biasa ini. Firman ini yang kita dengar itu satu berita Injil keselamatan, Injil kuasa Allah yang menyelamatkan itu berita yang suci. Dari firman yang kita dengar ini suci. Kita mendengar firman, kita menyimpan dalam hati kita, kita percaya. Nah, firman inilah yang menyucikan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, sampai yang paling dalam roh kita. Itu dalam Injil Markus pasal 16 itu. Coba kita baca. Nah, Injil Markus pasal 16. Ayat 8 bagian C. Ya, sesudah itu. Mari. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Nah, memberitakan dari timur ke barat. Dari halaman sampai ke tempat Maha Kudus. Dari timur ke barat. Nah, memberitakan apa mereka? Berita yang kudus. Nah, berita yang kudus. Injil tentang Kristus yang sudah mati, bangkit, menyelamatkan. Itu berita yang suci. Yang tidak boleh dihinakan itu. Dan yang kedua. Dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Oh, tentang keselamatan. Berita keselamatan yang kekal itu. Yang tidak bisa dibinasakan oleh siapapun. Setan pun gak bisa membinasakan. Luar biasa itu. Anda garis bawahi itu ayat. Injil Markus 16 itu. Ya, Injil yang suci. Jadi tiap kali kita baca firman di rumah, kita nggak sadar. Firman yang suci ini kita baca, kita disucikan.
Itu sebabnya seringkali kita membaca Alkitab, terkadang air mata ini mengalir. Kita nggak sadar. Roh Kudus menjamah hati kita. Hidup kita disucikan. Dan tak terbinasakan. Kita menerima sesuatu yang kekal dalam hidup. Luar biasa sebetulnya. Jadi kalau Anda nggak suka baca Alkitab, Anda tidak mengalami ini. Tidak punya pengalaman ini. Dikhawatirkan satu saat kita nggak percaya akan dia. Kalau masalah problema apapun yang menimpa kita, kita nggak percaya, kita menolak dia nanti. Tapi kalau kita ada pengalaman ini, luar biasa tuh. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Sekali ia berfirman, ia tidak pernah berdusta kepada kita semua. Amin. Amin. Dia nggak pernah berdusta. Yang suka berdusta itu kita. Kita hidup di dalam dia. Ayo kita belajar mulai hari ini. Hidup di dalam dia. Hidup mengikuti jejak teladannya. Kita bergerak di dalam dia. Bergerak itu ada aktivitas, ada pelayanan, ada kegiatan, ada persekutuan di dalam dia. Jadi kegiatan persekutuan semacam ini, fellowship, ada ibadah, ada pelayanan. Kita kerjakan di dalam dia. Jangan di luar dia. Kalau di luar dia, kita mencari kemuliaan ini. Jadi apa yang kita kerjakan kalau di luar dia, kita mencari nama kita. Tapi kalau kita ada di dalam dia, apapun yang kita kerjakan di dalam dia, semua kemuliaan, kehormatan hanya bagi dia. Sebab ada ayat berkata, semua dari dia, segala sesuatu itu, semua dari dia. Oleh dia, kembali kepada dia. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi dia. Ini, jangan kita ambil itu kemuliaan, jangan. Kita nggak punya hak. Kecuali nanti, ya, nanti di tahta pengadilan itu, nah di sana kita mendapat upah. Ada mahkota kemuliaan itu. Nah kita bergerak ini, itu ada di ruangan kudus, daerah pelayanan. Ya. Kita ada, itu tempat maha kudus, tempat yang maha suci. Dia ada di sana, kita juga ada di sana. Nah, dalam tabernakel itu jelas, ada peti perjanjian, ada tutupan peti. Shekinah glory. Kemuliaan Allah ada pada peti perjanjian itu. Yang di dalamnya ada 3 alat. Ya, itu gereja Tuhan. Sampai di situ jauhnya. Kita hidup. Kalau di halaman, kita dipanggil dari dunia yang gelap masuk ke terangnya Allah. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Mempelai perempuannya nanti, anak domba Allah. Nah, kita bergerak di daerah kudus. Di sana kita dipersiapkan untuk menjadi mempelainya, anak domba Allah. Kita dipersiapkan. Seperti orang kalau mau menikah mempersiapkan diri sekian ini. Ini perlu baju pengantin, perlu ini, perlu nanti
perlu make up semua itu kita disiapkan di sana. Lewat firman kita difermak semua menjadi indah pada waktunya nanti. Nah, kita ada itu di tempat kudus. Kita menjadi mempelainya. Kita menjadi mempelainya. Kita bukan mempelai setan, bukan. Tapi kita mempelai daripada anak domba Allah yang sudah berkorban. Haleluya. Saudara, dengan kata lain, kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu semua terjadi karena ada satu persekutuan dengan Dia. Kalau kita nggak ada persekutuan dengan Dia, kering, hambar, kasihnya kering, semua serba kering. Kalau kita tidak hidup di dalam Dia, apapun yang kita perbuat, persembahan kita apapun, hanya ala kadar, sudah. Tapi kalau kita hidup di dalam Dia, apapun kita korbankan untuk Dia. Sebab Dia sudah berkorban seluruh hidupnya untuk kita. Dan kita dengan apa membalas? Nih, kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Di situ kita banyak belajar ya. Anda dengar baik-baik, Anda catat, saya pelan-pelan ya. Di dalam Dia itu artinya ya, di dalam Dia berarti satu, ada satu hubungan yang tidak terpisahkan. Ada satu hubungan yang akrab, yang melekat, yang tidak terpisahkan. Itu seperti Injil Yohanes pasal 15 itu. Aku pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya. Ada satu hubungan. Carang-carang yang tidak berbuah dipotongnya, dibuang keluar. Nah, yang berbuah tetap bersama dengan Dia. Hidup di dalam Dia, ada buah-buahnya nanti. Kita akan mendengar nanti. Buah apa itu? Jadi ada satu hubungan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, ada satu komunikasi. Ada satu komunikasi atau apa ya? Satu ikatan yang erat. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, komunikasi ini terputus. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah berseru, Tuhan, ini aku sudah melanggar firman-Mu. Mereka tidak. Mereka hanya diam. Mendengar suara Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Mereka ketakutan dan mereka menyembunyikan diri. Mereka mengambil daun ara untuk menjadikan pakaian menutup ketelanjangan mereka. Tuhan datang. Bukan manusia yang mencari Allah, berseru kepada Allah. Tapi Tuhan berseru. Adam, Adam. Where are you? Kamu di mana? Apa Tuhan nggak tahu kalau Adam itu lagi sembunyi sama istrinya, penuh dengan ketakutan, gemetar, mendengar suara ini. Tadi ada komunikasi, ada hubungan anak bapak. Sekarang terputus. Karena apa? Karena dosa. Adam, Adam, di mana engkau? Tuhan tahu. Tuhan ingin Adam jujur. Adam nggak berani jawab. Tuhan panggil lagi. Adam, Adam, suaranya lembut. Di mana engkau? Gak tahan. Adam bersuara. Aku di sini Tuhan. Aku sembunyi karena takut. Aku sudah melanggar perintah firman-Mu.
Apa engkau sudah makan buah yang kularang itu? Harusnya Adam ngaku jujur, tapi dia berkata, ini Hawa, istri yang kau berikan itu membuat aku jatuh. Nah. Hawa nggak mau kalah. Itu setan itu yang menyuruh aku makan. Nggak jujur. Nah, dosa ini membuat manusia nggak jujur. Takut kepada Tuhan bukan karena hati yang tulus, kudus, takut itu. Takut Tuhan itu hati yang kudus harusnya. Tapi takutnya Adam Hawa itu karena apa? Karena perbuatan yang salah. Akhirnya komunikasi ini, kalau bukan Tuhan yang datang, komunikasi ini terputus. Adam Hawa tidak pernah tertolong hidupnya. Karena itulah Tuhan itu baik, ia datang mencari. Ini dalam bentuk suara. Ada di mana engkau? Satu saat bentuk suara ini menjadi satu wujud nyata manusia Allah ini datang ke dalam dunia. Ia juga mencari manusia-manusia yang berdosa. Nah, disinilah bukan manusia berdosa mencari Tuhan, tidak. Tuhan yang mencari manusia yang berdosa. Tuhan membenci itu dosa. Tapi dia mengasihi manusia yang ciptaannya. Dia ingin menyelamatkan kembali ciptaannya. Saudara, ini komunikasi ini putus. Harusnya Adam selalu mendengar suara Tuhan itu. Sekarang terputus. Manusia itu sama dengan kita. Adam Hawa itu sama dengan kita sekarang. Kita mendengar ini firman. Firman itu yang bersuara kepada kita. Tapi banyak kali suara firman ini tertutup buat kita. Dan Tuhan pergi. Ia menyembelih seekor anak domba yang tak bercacat. Darahnya tercurah di Taman Eden. Taman Eden pertama kali darah itu tercurah. Hanya untuk Adam Hawa, manusia yang berdosa itu. Kemudian darah ini kembali mengalir di bumi. Di Bukit Jojuta. Hanya untuk manusia kita. Kalau kita tahu, inilah hatinya Allah untuk menyelamatkan kita semua. Mengapa kita selalu menyakiti hatinya? Mengapa kita selalu tidak percaya dia? Lewat perbuatan kita, pikiran kita, hidup kita, seringkali kita menolak dia. Seringkali ibadahnya kita nggak serius. Kita nggak sadar. Hidup kita permainkan ini. Darahnya yang menyucikan kita. Hari Kamis kita mendengarkan perjamuan suci ini, tubuh yang dihancurkan, darah yang tercurah itu. Kita makan, kita minum. Tuhan sediakan satu tempat yang paling aman untuk hidup kita. Waktu kita menghadapi goncangan dunia ini nanti. Perjamuan suci ini loh, tempat perlindungan kita. Darah tercurah. Tuhan ambil kulit domba dan bawa kepada Adam Hawa.
Tuhan sendiri yang memakaikan. Bukan Adam yang, Tuhan mana? Tidak. Tuhan yang memakaikan Adam Hawa supaya tidak telanjang. Di sini kita melihat karya Allah yang begitu ajaib. Kurang apa karya Allah itu? Dia sudah memberikan segala-galanya. Hatinya, perasaannya, pengorbanannya. Banyak kali kita tidak menghargai. Nanti hari Jumat saya undang Anda datang. Hari Jumat Agung, kematian Kristus. Ibadah kita hari Jumat jam 9 pagi. Perjamuan suci. Hari Kamis ditiadakan. Ya, kita ganti hari Kamis. Kita ibadah pagi jam 9. Ayo. Nanti hari Minggu. Ibadah Minggu pagi tidak ada di sini seperti hari ini. Ya, nanti minggu mendatang di Pontianak ditiadakan, kita bergabung di Sekedong semua. Jam 4 sore. Berita kebangkitannya. Ayo kita rayakan Paskah yang penuh dengan kemenangan. Ia mati, ia bangkit. Ia memberi kita kemenangan. Ini hatinya Bapa. Sungguh luar biasa. Pengertian yang ketiga, di dalam Dia ada tinggal di dalam. Ada tinggal di dalam. Nah, ini kaitannya dengan hal berbuah-buah. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 15 itu jelas. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Supaya engkau berbuah-buah dan buahmu itu lebat dan buahmu itu tetap. Ini rencananya Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Saudara, buah ini yang dicari. Ya. Buah ini yang dicari. Di dalam Galatia pasal 5 itu ada buah-buah roh. Coba kita baca itu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 itu. Ya. Mari. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Haleluya. Tetapi buah roh ialah Buah roh itu adalah satu, kasih, kasih. Nah, ini kasih yang terbesar loh ini. Disebut nomor 1. 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Ada iman, harap, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Iman luar biasa, nggak ada kasih, percuma. Pengharapan kesucian itu luar biasa, nggak ada kasih, tong kosong, nyaring bunyi. Kasih itu nomor 1. Kasih itu yang terutama. Yang kedua, sukacita, ada sukacita luar biasa. Yang ketiga, damai sejahtera, ada damai selalu, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, gitu. Ada selalu damai dalam nikah, keluarga, dalam ibadah, hubungan saudara dengan saudara penuh dengan damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran, sabar. Kalau engkau diolok, diejek, sabarlah, nggak usah balas. Ya, jangan membalas yang jahat, jangan. Orang dengki sama kamu, ayo sabar. Kita berdoa buat dia. Yang kelima, kemurahan, ada kemurahan. Yang keenam,
kebaikan, Nah, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan, nah, kesetiaan itu iman. Ya. Yang kedelapan, kelemah lembutan, nah, lemah lembut. Yang kesembilan, penguasaan diri, nah, penguasaan diri. Haleluya. Terus, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. ya, tidak ada hukum yang menentang ini. Ini buah-buah roh. Luar biasa sebetulnya. Saudara, sedikit lagi saya mau akhiri. Ya. Kita hidup di dalam Dia. Artinya kita diberi napas kehidupan itu. Kalau kita diberi napas kehidupan, itu sama halnya dengan apa? Doa penyembahan. Doa penyembahan. Doa penyembahan itu napas kehidupan kita. Kalau napas kita macet, penyembahan itu macet. Kalau napas itu berhenti, kita mati. Tubuh menjadi dingin, kaku. Kita hidup. Kita diberi napas. Kita mendapatkan napas. Ayo, napas yang kita terima ini, ayo kita terima, kita kembalikan. Kita tanya, kayak kita napas, kita hembuskan lagi. Lewat penyembahan, lewat ucapan syukur kepada Allah. Luar biasa itu. Saya teringat Yesaya 57 ayat 16 kalau salah. Coba Yesaya 57 ayat 16. Akulah yang memberi napas itu. Ya, ayat 16 bukan? Ya, coba. Yesaya 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Nah, padahal Tuhan ingatkan, aku yang membuat, yang memberikan napas kehidupan itu. Dia tidak mau berbantah-bantah. Banyak kali kita berbantah-bantah dengan sang pencipta. Mengapa begitu? Mengapa aku begini Tuhan? Mengapa engkau ciptakan aku begini? Kok nasibku buruk begini-begini? Aku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Saya baca Kisah Para Rasul 17 yang kita baca tadi, ya, ayat 25 itu. Bagian B di sana dikatakan, dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ia yang memberikan hidup. Kita hidup, ini pemberian. Kita bernapas, ini pemberian. Apa yang ada pada kita? Segala sesuatu itu dari Dia yang memberi. Ingat baik-baik. Kita sehat karena Tuhan. Kita punya berkat karena Dia yang memberi. Hidup kita diberkati, pekerjaan usaha kita diberkati. Ingat, bukan karena kita hebat, tapi ini dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Ini Anda baca ini Kisah Rasul 17 ayat 25 itu. Dia yang memberikan hidup, napas, segala sesuatu untuk kita semua. Amin.
Ini. Kalau kita bisa bergerak ini, ingat ini pemberiannya. Kalau kita bisa memberi dengan tangan kita ini, memberi sesuatu untuk sesama kita, untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ingat, ini karena Dia. Jangan kita bangga-bangga. Oh, karena saya. Mari kita belajar menghargai. Ya. Seminggu lagi Paskah ini. Anda yang mau ambil bagian persembahan korban, Anda bisa memberi. Kita belajar memberi yang baik. Ya, sudah ada yang berkorban. Di Sekedung juga. Ya. Nanti Anda persembahan Anda berikan kepada istri saya saja. Ya, karena bendahara kita belum bisa beribadah. Lagi mabuk-mabuk. Hamil 4 bulan lebih udah. Ya, lagi mabuk-mabuk dia. Mari, saya mau mengakhiri. Kalau kita hidup di dalam Dia, ayo kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Dia. Kalau hidup kita di dalam Dia, ayo belajar serahkan kepada Dia. Dia Tuhan yang atur semuanya. Setiap langkah hidup kita, Tuhan yang atur. Tuhan mau membawa kita melalui lembah, kita ikut Dia. Walaupun kita menghadapi badai gelombang, ingat Tuhan selalu ada untuk kita di sana. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita kuat, untuk iman kita tetap percaya, berharap pada Dia. Kita lihat menghadapi apapun, Tuhan selalu ada. Menghadapi gelombang, Tuhan ada. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 itu, waktu murid-murid mencari nafkah hidup, cari ikan sepanjang malam, nggak ada hasilnya. Waduh, Tuhan ada di sana. Anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Tidak ada, Tuhan. Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu. Lempar. Tuhan, sepanjang malam kami lempar di sana juga. Nggak ada seekor pun. Tapi karena Engkau yang berfirman, kami lakukan. Mereka lakukan. Sekali lempar 153 ekor. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, sampai jala itu mulai robek. Artinya, kalau Tuhan memberkati, manusia nggak sanggup menampung berkat itu, mulai robek. Itu juga punya pengertian. Berkat itu jangan hanya untuk diri sendiri. Nah, supaya itu untuk yang lain juga. Tuhan selalu ada. Kita menyerahkan hidup ini sepenuh kepada Dia. Biarkan Dia yang mengatur langkah perjalanan kita ini. Biarkan aja. Rohani, jasmani. Baik, kita melakukan kegiatan rohani, jasmani, kita beribadah. Ayo semua kita serahkan kepada Dia. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, Tuhan. Amin. Amin. Nah. Mari musik. Ingat satu lagu, Tuhan yang mengatur hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri.
Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Mari perjamuan suci, siapkan diri. Manusia tak dapat menyelami. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Saudaraku sekalian, banyak kali kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan hidupku begini. Seringkali kita protes kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong kita. Padahal Tuhan sedang mengerjakan satu hal. Hidup kita ini, Tuhan sedang ingin memulihkan seutuhnya. Tuhan sedang memulihkan iman kita, supaya kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Haleluya. Manusia tak dapat menyelami. Tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Oh haleluya. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya.
Mari angkat tanganmu. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Sekali lagi, Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. dengan ya. Engkau percaya Dia yang mengatur hidupmu di depan? Oh, haleluya. Sampai-sampai apa yang kita rancangkan di dalam hati kita, tidak ada manusia siapapun yang tahu. Tuhan mengetahui. Oh, haleluya, haleluya. Inilah hidup kami, tubuh jiwa roh kami. Semua nyata, jelas, transparan di hadapan Tuhan. Matamu yang tajam bagaikan nyala api, melihat, menyelidik sampai kedalaman hati kami, pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua begitu nyata, jelas. Ampunilah kami. Banyak kali kami mengatur hidup kami di luar rancangan-Mu. Banyak kali kami punya cita-cita, itu semua ada di luar rencana. Ampunilah kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami hidup di dalam Engkau. Kami bergerak. Kami beraktivitas. Kami bekerja. Apapun yang kami perbuat, semua ada di dalam Engkau. Kami ada dimanapun kondisi keadaan kami, ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman yang sudah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu 3 bulan yang lalu. Hari ini Engkau baru nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yang menggugah hati kami kembali. Kami mau belajar Tuhan. Menyerahkan sepenuh tubuh jiwa roh kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang mengatur segala-galanya Tuhan. Sebab satu hal yang kami yakini, semua menjadi indah pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa ajaib. Engkau ada hari ini di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang kecil ini. Banyak umat-Mu yang tidak mendengar, tapi nanti lewat online, live streaming, mereka boleh mendengar ini firman Tuhan. Biarlah firman ini yang menjamah hati setiap kami. Mereka-mereka yang mendengar nanti, haleluya, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Bukan dunia yang memberkati kami, tapi Engkau yang menyediakan segala berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hadapan kami ada korban. Korban yang begitu sempurna.
karya yang ajaib yang Engkau sudah kerjakan buat kami. Semua Engkau kerjakan hanya untuk menyelamatkan kami. Sebab hidup kami ini milik kepunyaan-Mu sendiri. Ampunilah kami Tuhan, segala pandangan, segala cita-cita niat apapun yang keliru, yang ada di luar Engkau. Engkau hapuskan semuanya Tuhan. Biarlah rancangan semua cita-cita kami, masa depan kami, nikah, buah nikah, keluarga, usaha apapun, semua ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah kami iman untuk percaya semuanya ini. Tambah-tambahkan iman kami. Sebab kami tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Jalan-Mu ada di sorga. Walaupun kami hidup di bumi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berhadapan dengan korban. Layakkan kami mengambil makan minum tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini makanan yang sesungguhnya. Ini minuman yang sesungguhnya. Tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pakai pelayan perjamuan suci Tuhan. Hal yang menjadi berkat bagi sidang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Mari kita pakai Dia kepala di dalam hidupku. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan di dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita ambil dan kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Amin. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dosa kita diampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta saudara Ernanto akan mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk kami makan dan nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan menjadi makanan bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau taruh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau kami bisa berbuah Tuhan, dan buah itu tetap di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk terus Engkau bentuk Tuhan, untuk terus Engkau bangun Tuhan, menjadi milik-Mu yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, agar Kau pakai dengan luar biasa. Tuhan, biarlah tubuh dan darah-Mu ini akan memulaikan suatu kehidupan yang baru di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Meteraikan semua apa yang Engkau firmankan kepada kami. Beri kami kemampuan untuk mempraktikkan ini firman, supaya nyata apa yang Engkau nyatakan itu ya dan amin untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaulah harapan. Saudara, ibadah kita hari Kamis tanggal 1 bulan 4 ditiadakan. Kita alihkan ke hari Jumat tanggal 2, Jumat Agung. Ya, kita mendengarkan berita tentang kematiannya. Haleluya. Kita mulaikan ibadah kita jam 9 pagi plus perjamuan suci. Dan hari Minggu tanggal 4 ibadah di Pontianak ditiadakan. Ya, jadi hari Minggu di Pontianak tidak ada ibadah. Mari, Anda yang mau ikut ke Sekedong, ayo kita gabung ke Sekedong. Ibadah kita jam 4 sore. Ya, jam 4 sore disertakan dengan perjamuan suci. Haleluya. Hari Sabtu tanggal 3 ada Paskah anak-anak di Sekedong. Ya, Paskah anak-anak di Sekedong. Jam berapa itu? Jam 10. Ya, jam 10. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan sebuah lagu. Kaulah harapan. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan.
berikan damai, berikan damai-Mu. Percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku percaya segenap hidupku, Kaulah penolongku. Saudara, ini ada persembahan yang ketiga. Ini untuk dana sosial. Ya, untuk dana sosial. Haleluya. Yang selama ini kita pakai untuk ibu-ibu janda yang sakit. Mereka yang tidak mampu, ya. Uang yang terkumpul inilah kita bawa mereka ke dokter. Bagi Anda yang hati tergerak, Anda boleh maju untuk memberikan persembahan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Referennya. Ku percaya semua rancangan-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menolongku. Kaulah harapanku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bagi Anda yang mau mengambil bagian korban untuk Paskah, Anda bisa serahkan kepada istri saya, ya. Kembali di akhir acara ibadah kami, datang kembali kepada Engkau Bapa. Engkau sudah menyatakan firman. Hati kecil kami bersyukur, terima kasih. Apa yang Engkau sabdakan adalah sesuatu yang nyata dalam hidup kami ini. Tuhan, ini hidup kami. Biar Engkau yang mengatur segala-galanya. Kami tahu banyak kali kami gagal. Apapun yang kami kerjakan, sering kami mengalami kegagalan. Tapi firman-Mu hari ini, Engkau menyatakan supaya kami ke depan ini, kami berharap sepenuh kepada Engkau. Sekali Engkau berkarya, kami tidak akan pernah gagal. Semua akan menjadi indah pada waktunya nanti. Terima kasih semuanya Tuhan. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Berilah kami kemampuan, kekuatan, pengharapan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah ini. Hamba serahkan ibadah sore di sekedung dalam tangan-Mu. Berkati ibadah sore di sekedung. Berikan cuaca yang baik. Nyatakan firman-Mu di sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan kami ke sana dengan motor, dengan mobil, Tuhan, malaikat-Mu menyertai memelihara kami semua. Tiba di Segedung, rangka latihan,
untuk Kurpaskah, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sertai pelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial, hamba serahkan semua kembali dalam tangan-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah melakukan perbuatan yang baik ini. Kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam perjalanan pulang, sertai pelihara, jaga lindungi, kuasai hidup kami. Tibakan di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak sendiri sudah menyediakan segala berkat bagi kebutuhan kami umat-Mu. Yang hadir, yang tidak hadir. Tuhan, Engkau pelihara kami semuanya. Berkati Nika, Bu Nika, keluarga, usaha, pekerjaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah. Terimalah ini berkat sumber daripada Bapa. Kasih yang senantiasa memberi. Juga sumber daripada Allah anak. Kasih yang berkorban. Haleluya. Dan daripada Allah Roh Kudus. Kasih yang senantiasa memberi kami kemampuan. Haleluya. Memberi kami kuasa untuk kami boleh tetap bertahan dalam perjalanan langkah hidup kami ke depan. Menghadapi dunia yang sukar sulit dengan COVID sekarang ini. Engkau yang menyertai memelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Mulai sekarang, seterusnya, sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akhiri ibadah kami. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.